Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lek Gembul di channel Suka-Suka TV. Sebelum saya lanjut videonya, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menyimak video berikut. Nanti kalau ada gunung yang terbesar di dunia yang sekarang belum banyak dikenal orang, meleleh karena perahunya akan tersingkir oleh luapan air laut. Kemudian ada sebuah negara besar akan terguncang karena lelehan gunung terbesar ini, yang namanya Anda belum tahu. Kira-kira beberapa tahun lagi, maka ketika itu dunia akan mengalami perubahan-perubahan yang bermacam-macam, dan Yogyakarta adalah tempat dan manusianya memang disiapkan untuk membangun peradaban baru, tidak hanya di Indonesia, tapi di muka bumi. Iki orang ngomong klenik iki tenanan. Aku iki dikandani tenan karo sing duwe rencana, iku wis didesain kabeh. Jadi nek Jakarta ki kulon, Yojo ki wetan. Nek Eropa ki kulon, Indonesia ki wetan. Anane kulon iki mergo saka wetan. Dadi aja njur wetan sinau ngulon, mergo kulon kuwi anake wetan. Kulon sing kudu sinau nang wetan. Jakarta harus belajar kepada Jogja. Jogja bukan belajar ke Jakarta, karena Jogja lebih berpengalaman. Kelak pemimpin Indonesia pasti orang yang berpendidikan dan berpengalaman di Yogyakarta. Tidak bisa Anda tinggalkan Jogja, tidak bisa Anda mengingkari keistimewaan Jogja. Bukan soal konstitusi, ini soal sejarah. Dan memang nek ono melimang gunung meledos bareng, opo rodo gantian sidik-sidik ngono. Kuingko sing diamanati bangun masa depan pasca letusan itu Jogja. Mulane saiki kabeh makhluk-makhluk sing arep melu ndandani bumi nglumpuk ning Yojo kabeh. Nek ora percaya tanglet beliaunya Paku Alam ke-9. Tiap malam jagongan ning kono kuwi seseh kok ngendi-ngendi. Sebelum saya menanggapi tentang apa yang dikatakan Cak Nun barusan, saya ingin mengajak kalian semua untuk mendoakan Cak Nun, semoga Cak Nun lekas sembuh dari penyakitnya dan bisa bermayan lagi bersama teman-teman, berkumpul lagi dengan jamaah ma'iyah. Amin, amin ya rabbal alamin. Silahkan teman-teman berimajinasi dan membayangkan apakah yang dikatakan Cak Nun barusan itu akan terjadi di pemilu yang akan datang bulan Februari tahun depan ini ya. Jadi saya coba akan membedah apakah dari 3 sosok capres Indonesia ini memenuhi kriteria yang dimaksud oleh Cak Nun. Di video Cak Nun barusan tadi mengatakan kalau kelak pemimpin Indonesia pasti yang berpengalaman dan berpendidikan di Jogja. Langsung saja, yang pertama saya akan memulai dari Pak Prabowo. Saya akan membacakan untuk kalian semua. Prabowo Subianto lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1951. Ia merupakan anak ketiga dan putra pertama dari bapaknya Sumitro Joyo Hadikusumo yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah, dan ibunya Dora Mari Sigar yang lebih dikenal sebagai Dora Sumitro, yaitu seorang wanita Kristen Protestan berdarah Minahasa. Ayahnya merupakan seorang pakar ekonomi dan politisi Partai Sosialis Indonesia yang pada saat itu baru saja selesai menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Natsir pada April 1952. Tidak lama setelah kelahiran Prabowo, Sumitro diangkat kembali sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo. Prabowo memiliki 2 orang kakak perempuan, Bianti Ningsih Midrawati dan Maryani Ekowati, dan seorang adik lelaki, Hasim Joyo Hadikusumo. Dari keluarga ayahnya, Prabowo merupakan cucu dari Margono Joyo Hadikusumo, pendiri Bank Negara Indonesia dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang pertama. Nama pertamanya diambil dari pamannya, Kapten Subianto Joyo Hadikusumo, seorang perwira tentara keamanan rakyat yang gugur pada pertempuran Lengkong pada Januari 1946 di Tangerang. Keluarga Joyo Hadikusumo sendiri dikatakan merupakan keturunan dari Raden Temenggung Kartanegara
seorang panglima Laskar Pangeran Diponegoro di wilayah Kedu, dan Adipati Merapat, Bupati Banyumas yang pertama. Dengan itu, garis keturunan keluarga itu dapat ditarik lagi pada penguasa-penguasa awal Kesultanan Mataram. Jadi sebenarnya Pak Prabowo ini keturunan ningrat, memang konglomerat ini keluarganya. Dan kalau saya baca, beliau mempunyai darah langsung ke Kesultanan Mataram. Lanjut kita baca ya. Masa kecil Prabowo banyak dihabiskan di luar negeri, terutama setelah keterlibatan ayahnya menentang pemerintahan Presiden Soekarno di dalam pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau disingkat PRRI di Sumatera Barat. Prabowo menyelesaikan pendidikan menengahnya di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia, Zurich International School di Zurich, Swiss, dan The American School di London, Inggris. Baru setelah kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto, keluarga Sumitro kembali ke Indonesia dan Prabowo masuk ke Akabri di Magelang, Jawa Tengah. Karena pengalaman sering di luar negeri, Prabowo Subianto fasih berbahasa Indonesia, Prancis, Jerman, Inggris, dan bahasa Belanda. Wow. Kalau dicocokkan dengan yang diramalkan Cak Nun, untuk pengalaman militer mungkin Pak Prabowo unggul ya, di atas Pak Ganjar dan Pak Anies. Untuk kecakapan bahasanya juga luar biasa ini Pak Prabowo ini fasih berbahasa Indonesia sudah pasti, Prancis, Jerman, Inggris, dan Belanda. Wah keren ini, enggak kayak itu apa? Saya mau ngomong takut ya, enggak kayak itu loh, Presiden Wakanda itu loh. Kalau sudah ngomong bahasa Inggris itu yang malu seluruh Indonesia ya. Seluruh Wakanda maksud saya. Oke, kita lanjut. Untuk pendidikannya, Prabowo tidak pernah sekolah di Jogja. Tapi kalau dilihat langsung dari garis keturunannya ini langsung menuju ke Kesultanan Mataram ya. Yang tidak lain adalah Kesultanan Yogyakarta ini. Teman-teman silahkan diimajinasikan sendiri. Pak Prabowo ini cukup sampai di sini. Jadi silakan diimajinasikan sendiri apakah cocok dengan yang diramalkan Cak Nun itu. Oke, sekarang kita pindah ke Pak Ganjar. Ganjar Pranowo dilahirkan dari keluarga sederhana di sebuah desa di lereng Gunung Lawu, Karanganyar. Dari ayah bernama Parmuji Pramuti Wiryo dan ibu bernama Sri Suparni. Lahir dengan nama Ganjar Sungkowo. Ia merupakan anak kelima dari 6 bersaudara. Saudara-saudaranya yakni Pri Kuntadi, Pri Prambudi, Teguh, Pri Jadi Joko Prasetyo, Prasetyawati, dan Nur Hidayati. Ayah Ganjar Pranowo merupakan seorang polisi dan sempat ditugaskan dalam operasi penumpasan gerakan PRRI di Sumatera Tengah atau Sumatera Barat, Riau, dan Jambi sekarang. Pemberian nama Pri kepada 3 saudara Ganjar lantaran sang ayah 3 kali turun ke medan operasi penumpasan PRRI. Jadi uniknya teman-teman, ayahnya Pak Ganjar ini dulu pernah ditugaskan untuk penumpasan PRRI. Yang kebetulan ayah dari Pak Prabowo itu pernah diisukan ikut di dalam kelompok PRRI tersebut. Silakan diimajinasikan sendiri ya. Ganjar Pranowo juga memiliki kisah pergantian nama yang lazim terjadi pada tradisi anak-anak di tanah Jawa Mataram zaman dahulu. Nama asli dari Ganjar Pranowo adalah Ganjar Sungkowo, yang berarti ganjaran dari kesusahan atau kesedihan. Namun, ketika memasuki masa sekolah, nama Sungkowo diganti dengan Pranowo karena rasa ketakutan orang tuanya jika sang anak kelak selalu berkubang kesialan dan kesusahan bila memakai nama Sungkowo. Memasuki SMP, Ganjar dan keluarganya pindah ke Kutoarjo untuk mengikuti tempat tugas ayahnya. Selanjutnya ia bersekolah di SMP Negeri 1 Kutoarjo atau saat ini menjadi SMP Negeri 3 Purworejo. Lulusan dari sekolah menengah pertama melanjutkan ke jenjang SLTA di SMA Bokri 1 Yogyakarta. Di SMA ia aktif dalam kegiatan kepramukaan
Menjelang kelulusan SMA pada akhir dekade 1980-an, sang ayah pensiun dari kedinasannya di Polri. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, keluarga Ibu Ganjar membuka warung kelontong sementara ia sempat berjualan bensin di pinggir jalan. Tamat SMA, ia melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di kampus, ia bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia serta kegiatan pecinta alam di mana ia pernah melatih untuk SMA Negeri 8 Yogyakarta dan SMA Negeri 1 Sewon Bantul. Selama kuliah di UGM, Ganjar mengaku sempat cuti kuliah selama 2 semester akibat tidak memiliki biaya untuk perkuliahan. Ganjar juga meraih gelar S2 di jurusan Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Kalau kita cocokkan dengan apa yang diramalkan Cak Nun, untuk Pak Ganjar ini pengalamannya kita juga sama-sama tahu dia mantan anggota DPR dan gubernur Jateng ya. Kalau untuk pendidikannya dia pernah bersekolah di Jogja saat SMA dan juga kuliah di UGM. Ya seperti itu, silahkan diimajinasikan sendiri tentang Pak Ganjar ini apakah cocok dengan ramalan yang dikatakan Cak Nun di video tadi ya. Langsung lanjut untuk yang ketiga, Bapak Anies Baswedan. Dilahirkan di Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 7 Mei 1969. Dalam keluarga ia mempunyai 2 saudara kandung yang menjadi adik-adiknya, yaitu Ridwan Baswedan dan Abdillah Baswedan. Dia dibesarkan di Yogyakarta dan orang tuanya bekerja sebagai akademisi. Ayahnya Rasyid Baswedan adalah mantan dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, sedangkan ibunya Alia Rasyid adalah guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Anies merupakan tokoh berketurunan Arab sekaligus cucu dari Abdurrahman Baswedan, seorang jurnalis, diplomat, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Pendidikannya dimulai dari TK sampai S1 ditempuh semuanya di Yogyakarta. Kalau kita cocokkan dengan ramalan yang dikatakan Cak Nun tadi, Pak Anies ini dari TK sampai dengan S1 itu di Jogja. Hidupnya itu memang dari TK sampai S1 di Jogja. Sedangkan untuk pengalamannya, beliau itu pernah menjadi menteri. Kita semua tahu ya, beliau pernah menjadi menteri pendidikan, kemudian gubernur. Untuk pendidikannya sendiri ini sangat-sangat tinggi Pak Anies, sampai PhD loh. PhD, opo kuwi, gak roh aku. Dokter Anies Baswedan. Ngeri pokoknya. Jadi silahkan teman-teman diimajinasikan sendiri, dibayangkan sendiri, kira-kira pilihan teman-teman yang cocok itu yang mana. Kalau sesuai ramalan Cak Nun tadi, cocoknya itu yang mana gitu kan, silakan teman-teman diprediksikan sendiri. Oke, jadi itu adalah biografi dari ketiga calon presiden Republik Indonesia yang akan datang. Entah apa yang dikatakan Cak Nun akan terjadi dalam waktu dekat atau masih lama, wallahu alam. Yang jelas kalau menurut saya Cak Nun ngomong seperti itu pasti sudah dipikirkan dan nggak ngawur. Karena kalau bisa dibilang Cak Nun adalah orang yang sekelas wali. Perjuangan beliau dan tirakat beliau untuk Indonesia itu sudah cukup banyak. Kalau ada pro dan kontra itu wajar ya. Jadi sampai di sini dulu video dari channel Suka-Suka TV. Jika ada kritik dan saran langsung saja tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video-video lainnya. Saya Lek Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.